Berjumpa kembali dalam podcast Efata Mana. Renungan-renungan yang menguatkan iman ini diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, yaitu Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang dan wahyu Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran podcast Renungan Efata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Efata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Efata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasprint.com ataupun melalui Play Store di handphone Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom, saudara-saudari, para pendengar Renungan Efata Mana. Hari ini saya, Moses, dan rekan saya, Jeffrey, kami kembali bersama-sama hadir untuk merenungkan dan juga membahas mengenai satu topik yang menarik dari serangkaian seri dari buklet Doa Kuasa. Hari ini kita akan masuk ke dalam satu judul, yaitu Doa yang Mengikat dan Melepaskan. Dan ayat yang menjadi dasar dari pembacaan renungan hari ini adalah Matius 18 ayat 18. Mungkin sebelum nanti kita bahas, saya baca dulu ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat ini sepertinya satu ayat yang sangat menarik ya, penuh dengan kuasa, Saudara Jeffrey ya. Ada sedikit tanggapan mungkin? Jadi berkaitan dengan judul topik yang kita bicarakan malam ini, doa yang mengikat dan melepaskan. Ini dasar ayatnya Matius 18 ayat 18 ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan murid-muridnya waktu itu dan tentunya juga bagi kita hari ini, supaya kita bisa bekerja sama dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu adalah melalui doa. Doa yang bagaimana? Doa kita haruslah doa yang mengikat dan melepaskan. Apa yang diikat? Yang diikat adalah iblis dan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang dilepaskan adalah pasti orang-orang yang terikat oleh pekerjaan iblis maupun perkataan firman Tuhan yang perlu dilepaskan kepada banyak orang agar perkataan firman Tuhan itu bisa memerdekakan lebih banyak orang lagi. Oke. Jadi ini seperti yang dibahas di beberapa hari ini ya, bukan satu bentuk doa yang memohon, yang meminta. Ini lebih kepada satu doa yang memerintah kepada satu oknum gitu ya. Dan oknum itu adalah iblis. Mungkin supaya kita lebih jelas, saya langsung masuk ke cuplikan dari perkataan Saudara Watchmeni. Pada satu aspek, kita dapat berdoa satu doa yang mengikat. Di tengah situasi hari ini, ada begitu banyak pekerjaan iblis yang perlu diikat. Setiap kali Injil diberitakan atau kesaksian diberikan, iblis akan bekerja dalam angan-angan manusia untuk menimbulkan kebingungan, keraguan, penentangan di dalam pikiran mereka. Gereja harus mengikat roh-roh jahat itu untuk mencegah mereka bekerja. Di aspek lainnya, doa kita juga perlu menjadi doa yang melepaskan. Apa yang perlu dilepaskan? Banyak orang Kristen yang tidak berani atau malu untuk bersaksi bagi Tuhan. Kita pun harus meminta Tuhan membebaskan saudara tersebut dari belenggu yang mengikat mereka. Kebenaran juga perlu dilepaskan. Banyak kebenaran yang terikat dan tidak tersampaikan. Banyak kebenaran belum pernah didengar. Dan mungkin sekalipun sudah didengar, namun tidak dapat dimengerti. Alangkah perlunya kita menerapkan doa kuasa agar banyak anak Tuhan dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tepat. Wah, ini sama seperti tadi Saudara Jeffrey jelaskan ya. Jadi baik, betapa pentingnya kita hari ini anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sebagai anggota tubuh Kristus atau gereja bekerja sama dengan Tuhan untuk berdoa mengikat dan melepaskan ya.
kita mengikat pekerjaan iblis, yaitu salah satunya di dalam pengalaman saya adalah ketika memberitakan Injil ya. Ya, memberitakan Injil itu nggak mudah karena iblis itu berusaha menghalangi untuk orang percaya ya, melalui dengan pikiran, segala hal lah ya, disuntikan supaya menghalangi orang percaya kepada Injil. Tetapi saya dan teman koordinasi saya, teman biasa keluar memberitakan Injil, ketika kami memberitakan Injil kepada satu bapak-bapak, kami belajar juga menerapkan doa kuasa ini ya. Kami berdoa sehati untuk mengikat segala pekerjaan si ular tua atau si iblis itu yang menghalangi bapak-bapak ini untuk menerima Injil ya. Ya, karena dari pertemuan pertama kami dengar dia sudah lama sering diajak oleh orang-orang Kristen, tapi dia belum mau percaya ya. Yeah. Nah, akhirnya kita berdoa sepakat. Kemudian setelah singkat cerita, ketika kami menginjil, kami ajak dia berdoa. Akhirnya dia mau berdoa menerima Tuhan Yesus ya. Betul. Kemudian masih tinggal setengah langkah lagi ya perkara baptisannya. Karena firman Tuhan mengatakan percaya dan dibaptis baru pasti diselamatkan ya, Markus 16 ayat 16. Jadi masih setengah langkah lagi. Nah, ini kami berdoa lagi. Nah, kami juga menerapkan bukan hanya doa memohon, tapi doa kuasa. Kemudian seturut pimpinan Tuhan kami berkunjung lagi dan kami membicarakan lagi perkara baptisan. Ya, sempat bertanya ada beberapa kendala, kemudian kita jelaskan juga Tuhan memimpin menggunakan ayat firman yang sesuai dengan kondisinya ya. Akhirnya malam itu dia mau supaya dalam waktu dekat, waktu itu adalah 2 hari kemudian ya, kalau nggak salah ingat, dia akhirnya mau dibaptis. Setelah dibaptis dia sendiri bersaksi, bapak ini bersaksi bahwa saya nggak tahu kenapa ya saya bisa mau dibaptis itu. Ada sesuatu sepertinya yang di dalam dirinya ya, dia mengakui sepertinya kayak terlepas gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja melalui doa ya. Ya, kita menggunakan kuasa Tuhan untuk melepaskan iblis yang berusaha membelenggu bapak ini ya. Betul. Ya, karena dia juga sudah usia tua, jadi maksud saya kan sangat-sangat rentan ya, apalagi kondisi tubuhnya juga tidak begitu sehat. Betul, apalagi di situasi ini ya, banyak pandemi ini banyak orang mulai meragukan ya, iblis membuat kebingungan. Ya. Tuhan ini sebenarnya mengasihi orang Kristen nggak ya? Atau jangan-jangan Tuhan ini nggak ada gitu ya? Ya. Jadi betul, di tengah situasi ini gereja, para pendengar ya, semua perlu berdoa. Untuk apa? Supaya kebingungan, kekhawatiran, keraguan terhadap Tuhan itu perlu segera diikat ya iblis itu untuk hal yang seperti ini. Benar. Mungkin supaya kita bisa lebih jelas, nanti saudara bisa lebih jelaskan lagi, kita masuk ke perkataan berikutnya. Dikatakan semoga Tuhan membelas kasihani kita sehingga semua boleh belajar berdoa dengan kuasa. Berdoa dengan kuasa adalah surga memerintah di bumi atau bumi menerapkan kuasa surga. Setiap orang dari kita adalah manusia surga. Sebagai orang yang demikian, kita memiliki kuasa surga. Kita hanyalah musafir di bumi. Karena itu setiap orang yang di dalam nama Tuhan adalah wakil Tuhan di bumi, kita adalah duta-duta Allah. Kita memiliki hayatnya dan telah dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Itulah sebabnya kita memiliki kuasa surgawi. Semoga Tuhan memberi kemurahannya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pejuang doa bagi Tuhan. Wah, ini perkataan penutup yang sangat baik ya, saudara ya. Iya. Ya, di sini dikatakan semoga Tuhan memberi kemurahannya kepada kita sehingga kita bisa menjadi pejuang doa bagi Tuhan. Amin. Jadi Tuhan hari ini membutuhkan orang-orang bekerja sama dengan Dia menjadi pejuang doa ya. Betul. Ya, perkara ini tentu adalah proses belajar. Kita perlu belajar menerapkan doa kuasa ya. Jadi saya ingin menekankan perkara ini, bagaimana kita bisa belajar berdoa, kita perlu mengenal kehendak Tuhan ya. Ya, kehendak Tuhan ini melalui kita perlu setiap hari datang pada firman. Melalui firman inilah kita mengenal kehendak Tuhan, sehingga doa kita adalah berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kita.
Betul. Kalau berdoa berdasarkan kehendak Tuhan, maka kuasa Tuhan pun pasti akan bekerja ya. Kita melihat di sini dikatakan bahwa kita juga adalah duta ya, wakil Allah ya, wakil Allah di bumi ini ya. Artinya tanpa kita, tanpa anak-anak Tuhan berdoa, maka Tuhan juga sulit bekerja. Betul. Khususnya hari ini, situasi hari ini ya, situasi COVID-19 ya. Kami beberapa waktu ini terus berdoa ya. Kita perlu berdoa supaya supaya penyakit ini segera berakhir ya. Karena Tuhan juga menginginkan anak-anaknya bisa hidup di dalam situasi yang damai, situasi yang tenang. Betul. Ya. Kemudian saya sempat tadi siang ya lihat ada satu saudara posting ya. Dia pengusaha, saudara dalam Tuhan ya. Sepertinya dia mengalami situasi yang cukup mengalami tekanan karena situasi ini. Nah, saya melihat pasti banyak anak-anak Tuhan pun juga yang mengalami demikian. Maka hari ini betapa pentingnya kita semua perlu belajar ya, sama-sama belajar. Belajar berdoa kuasa ya. Kita berdoa agar segala kekhawatiran itu dilepaskan. Ya, karena kita hidup di bumi ini bukan untuk memikul kekhawatiran, tetapi kita hidup di bumi ini supaya kita dipenuhi dengan damai sejahtera surgawi. Yeah. Dan kita menjadi orang-orang yang ya berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, ya, khususnya di dalam perkara berdoa, supaya kehendak Tuhan ini bisa rampung di atas muka bumi. Amin. Ya. Wah, ini benar-benar sungguh perkataan yang memberkati. Ya, kami harap para pendengar dari podcast Renungan Ephata Mana ini juga bisa diberkati. Mereka tahu bahwa bukan hanya kita berdoa untuk mencampakkan gunung itu ke laut, seperti seri sebelumnya, tapi hari ini kita juga bisa melepaskan kekhawatiran. Seperti tadi kata Saudara Jeffrey, ya, dilepaskan kekhawatirannya, dilepaskan keraguannya. Tapi masalahnya ini bukan doa yang personal ya, ini harus dengan rekan. Benar. Karena pejuang doa itu tidak sendirian tadi ya. Benar. Saudara Jeffrey ada rekan doa, akhirnya bisa membawa orang yang tidak percaya Tuhan bisa percaya bahkan menerima keselamatan. Ya, kami berharap melalui pelayanan Ephata Mana, saudara-saudari pendengar, Anda bisa mulai memiliki rekan-rekan doa, entah itu di tempat Anda berada, di komunitas Anda berada, atau jika Anda tidak memiliki rekan untuk berdoa, ingat di dalam Ephata Mana kami menyediakan pelayanan untuk konseling dan doa. Anda boleh menghubungi nomor yang sudah disediakan di sana. Ya, sebagai penutup, kita bisa minta Saudara Jeffrey untuk berdoa supaya firman yang dilepaskan ini bisa benar-benar memberkati para pendengar di seluruh Indonesia. Kami persilakan, Saudara. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini Engkau mengajari kami lagi perkara doa kuasa Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau menginginkan kami berdoa untuk mengikat pekerjaan si ular tua, mengikat si iblis, dan berusaha mengikat orang-orang yang berusaha mengikat kaum beriman. Dan juga melepaskan semua kaum beriman Tuhan melalui doa kami, sehingga semua saudari di dalam Tuhan boleh mengalami sukacita. Khususnya di dalam situasi hari ini, situasi pandemi COVID-19 ya Tuhan, ialah mereka juga boleh mengalami sukacita yang daripadamu. Amin. Meskipun situasi di luaran belum berubah, tapi hati mereka diteguhkan, roh mereka dikuatkan, sehingga mereka semua bisa melampaui situasi yang ada. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh pendengar di seluruh Indonesia ya Tuhan. Semoga kami semua boleh belajar untuk berdoa, menerapkan doa kuasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Jeffrey, sampai berjumpa kembali. Sekian podcast Renungan Ephata Mana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Jika saudara-saudari ingin mendapat pelayanan doa dan konseling, Anda dapat menghubungi nomor kami pada 0812 155 7000. Sekali lagi, 0812 155 7000. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.